Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Los harap semuanya baik-baik aja ya. Meskipun kita udah lama nih nggak ibadah tatap muka, sudah lama nggak ketemu juga ya. Tapi Los harap semuanya tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Loso mau tanya nih, adik-adik memuji Tuhannya waktu sekolah minggu aja atau setiap hari? Loso harap adik-adik memuji Tuhan setiap hari, nggak hanya waktu sekolah minggu aja ya. Nah sekarang Loso mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul kembali ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dengan baik. Biarlah kami dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lose Fani, Lose Fani punya teman baik nggak Lose? Punya dong. Sebaik apa sih temannya Lose? Baik, sering temenin main, sering kasih barang ke Lose. Sering kasih makan? Iyalah. Nah Lose, tapi Lose Hilda punya teman yang lebih baik dari temannya Lose. Kok bisa? Iya, di saat Lose Hilda sedih, temannya Lose Hilda ini selalu ada. Apalagi pada saat Lose Hilda sakit, temannya Lose Hilda ini bisa menyembuhkan Lose Hilda loh Lose. Memang siapa sih temannya Lose Hilda kok bisa sembuhkan kalau sakit? Iya, temannya Lose Hilda ini bukan sembarang teman, tapi temannya Lose Hilda ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus itu adalah penolong kita satu-satunya Lose. Oh, jadi Tuhan Yesus penolong kita satu-satunya, penolong kita yang sungguh? Iya dong. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama memujikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Haleluya.
berdiri, kita akan mengakui iman kita. Kita bersikap tegak, kita akan mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Mama papa di rumah bisa membantu anak-anaknya untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja. Atau adik-adik bisa simpan dulu uang persembahannya di rumah. Nanti di saat kita ibadah tatap muka, uang persembahannya bisa dikumpulkan. Kita pujikan persembahan kami. Kami selama ini, Kau telah lindungi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Kau telah berkati mama papa kami Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami sudah memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan semuanya di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, Lose undang adik-adik untuk memujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku.
dengan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti dan mengerti isi firman-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum buka Alkitab ini nggak usah punya tebak-tebakan. Gambar yang pertama. Tapi kalian harus tulis juga ya di buku catatan kalian, gambar pertama ini ada apa aja sih? Apa yang kalian pelajari dari gambar yang pertama? Coba kalian lihat, dan di situ dilihat ada apa? Ada cakrawala, ada manusia. Ya, gambar yang pertama ini tentang penciptaan. Penciptaan ini di dalam kitab mana ya? Kejadian. Penciptaan ini ditulis di dalam kitab Kejadian. Bagaimana Allah menciptakan isi bumi ya adik-adik ya. Dari yang hari pertama sampai yang hari ke-6, sehingga manusia bisa menikmati semua ciptaannya. Apa yang kalian pelajari adik-adik? Dari penciptaan Allah ini apa sih yang bisa kita pelajari? Nggak usah kasih waktu, kalian tulis di buku ya. Apa yang bisa dipelajari dari kitab Kejadian tentang penciptaan ini? Sudah ketemu? Kalau sudah, nggak usah bersikap bahas ya. Penciptaan ini di dalam Alkitab kita bisa bacakan di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua yang diciptakan Allah pada yang hari pertama diciptakan apa adik? Terang dan gelap. Lalu hari kedua diciptakan cakrawala. Sampai hari yang ke-6 adanya manusia adik. Semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik adanya adik. Jadi yang kita pelajari dari ciptaan ini tentang penciptaan di dalam Kejadian 1 pembahasannya, segala yang diciptakan oleh Allah adalah baik adanya. Lihat gambar selanjutnya adik-adik. Apa yang kalian pelajari tentang gambar ini? Gambar apa ya ini ya? Ada kapal, ada manusia, ada pelangi. Iya, ini adalah Bapak Nuh adik-adik. Kenapa ya ada terjadi Bapak Nuh di dalam kapal yang besar? Nah, Allah mendatangkan air bah. Kenapa ada air bah? Ada adik-adik, lo seminta adik-adik melihat gambar ini, lalu adik-adik menuliskan apa yang kalian pelajari dari gambar air bah ini, gambar Nabi Nuh di dalam kapal. Sudah ketemu? Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 17, Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kenapa ya? Iya, pada zaman itu adik-adik Allah melihat bahwa manusia ini jahat adik-adik. Manusia ini jahat adanya adik-adik. Manusia berdosa, itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya adik-adik ya. Padahal awalnya manusia ciptakan Allah baik adanya. Dari mulai penciptaan bumi seisinya sehingga ada manusia, Allah ingin manusia juga baik adanya adik-adik. Tapi air bah ini Allah ingin setiap manusia yang jahat bisa dimusnahkan adik-adik. Sehingga
sehingga tidak ada lagi manusia yang jahat adik-adik. Wah, gimana ya ceritanya? Nah adik-adik, setelah 40 hari lamanya ini sudah dilihat sudah tidak ada hujan lagi dan mulai surut. Tuhan melihat adik-adik, keluarga Nuh ini memberikan persembahan adik-adik. Mereka bersyukur karena keluarga Nuh ini diberikan kepercayaan mereka hidup baik menurut Allah adik-adik, sehingga keluarga Nuh terselamatkan adik-adik. Kita bacakan di Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan adik-adik. Nah ternyata ini adik-adik, Allah melihat bahwa manusia ini jahat, tapi harus tetap dihukum ya adik-adik. Tapi Allah berjanji pada Nuh pada saat itu Dia tidak akan lagi menghukum manusia, meskipun nantinya ada manusia yang jahat, ada manusia yang tidak sesuai dengan apa maunya Allah adik-adik. Tapi Allah tidak mendatangkan lagi adik-adik. Itu adalah yang gambar kedua adik-adik. Kita lihat gambar yang ketiga, apa yang kalian bisa pelajari dari gambar ketiga ini. Gambar ketiga ini ada seorang bapak dan ada seorang anak adik-adik. Kenapa ya bapaknya ini kok menidurkan anaknya gitu ya? Ternyata adik-adik mau menyembelih, memberikan korban sebagai persembahan untuk Allah adik-adik. Ada yang tahu nggak? Nah dia adalah Bapak Abraham. Pada waktu itu adik-adik, Allah berfirman kepada Bapak Abraham supaya memberikan anaknya ini. Namanya siapa anaknya Bapak Abraham? Ya, namanya adalah Ishak adik-adik. Nah, kita bacakan di dalam Alkitab Kejadian 21 ayat ke-5. Sudah ketemu? Mari kita bacakan. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika dia berusia 100 tahun adik-adik. 100 tahun bukan usia yang mudah lagi adik-adik ya. Tapi pada saat itu Abraham percaya bahwa dia akan memiliki seorang anak meskipun menunggu berapa lama? 100 tahun lamanya adik-adik. Tetapi kita buka lagi di dalam Alkitab ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Mari kita bacakan 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, pada saat itu adik-adik, Allah ini berfirman kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai persembahan adik-adik. Tapi ketika Allah melihat bahwa Abraham ini benar-benar mengasihi Allah adik-adik, dia melihat kesungguhan Abraham meskipun menunggu lama, tapi dia tetap mau mengorbankan anaknya adik-adik ya. Allah lalu menggantinya dengan domba adik-adik. Sama seperti kita adik-adik, mungkin pada saat ini kita mengalami kesulitan ya adik-adik ya. Kesulitan untuk belajar di rumah atau kesulitan untuk mendengar firman Tuhan. Kita harus tetap sungguh-sungguh, tetap percaya supaya kita bisa mengerti rencana Allah adik-adik, sama seperti Bapak Abraham ya adik ya. Meskipun menunggu 100 tahun, dia tetap percaya. Ternyata Allah menukarnya adik-adik, menggantinya dengan seekor domba. Nah ini ada gambar lagi adik-adik, gambar yang terakhir tentunya. Gambar apa ya ini ya? Ini adalah gambar seorang bapak yang baru bertemu dengan saudaranya. Dulunya ini pernah kumpul sih. Dulunya pernah kumpul, tapi saudara-saudaranya ini gak suka adik-adik.
Nah, dia adalah Bapak Yusuf, adik-adik. Apa yang kalian bisa pelajari dari Bapak Yusuf ini? Kalian tulis di kertas ya, adik-adik ya. Apa yang bisa kalian pelajari dari Bapak Yusuf ini? Ketika dia kecil, dia tidak disukai oleh saudaranya, bahkan dijual, terus dijadikan budak juga ketika bekerja. Nah, kita buka di dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ke-8. Sudah ketemu adik-adik? Mari kita bacakan bersama-sama. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka dekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istana, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Nah, jadi ketika Yusuf kecil, dia tahu nggak kalau dia jadi pemimpin? Meskipun pada saat itu ketika dia kecil, saudara-saudaranya banyak yang nggak suka sama dia, bahkan ada yang iri sama dia. Tapi Allah merencanakan itu semua baik adanya di atas hidupnya Yusuf. Yusuf pada saat itu mungkin nggak mengerti kenapa dia dijual, kenapa saudaranya iri, kenapa dia dibenci, nggak tahu ya adik. Tapi dia tetap percaya akan rencana Allah, adik. Sama seperti kita, adik. Yusuf pun juga nggak tahu ya nanti kedepannya gimana, dan adik-adik pun juga nggak tahu nanti cita-citanya tetap sama atau berubah, adik. Tapi kita harus tetap percaya akan rencana Allah, adik. Nah, dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, apa yang kalian sukai dari gambar itu, adik? Dari gambar pertama, kedua, sampai ke keempat, apa yang kalian sukai, adik? Cerita dari yang mana? Setelah gambar pertama tentang penciptaan, atau gambar kedua tentang air bah, atau ketiga atau keempat? Nah, di dalam Alkitab itu diceritakan semua, adik ya. Karena Allah adalah kasih adanya, adik. Allah memberikan penciptaan kepada manusia baik ya, tentunya baik dan sangat amat baik. Tapi manusia merusaknya hingga berbuat dosa, adik. Sehingga Allah marah dan mendatangkan air bah, adik. Tapi karena Allah adalah kasih, adik, Allah tetap mengasihi, sehingga cerita siapa tadi? Cerita Yusuf yang ditinggalkan oleh saudaranya. Dan hingga saat ini kita bisa merasakan kasihnya Allah, adik. Ketika adik-adik hari ini kesulitan, jangan lupa ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya loh meminta pertolongan Tuhan? Nah, kita bisa berdoa, kita bisa bicara sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa membuat hati kita tentunya dengan sukacita, ya. Meskipun kita nggak tahu ini apa yang terjadi, tapi kita harus tetap percaya pada rencana Allah, adik-adik. Sama seperti setiap tokoh di Alkitab boleh percaya akan rencana Allah, kita juga harus percaya atas rencana Allah dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, adik-adik siapkan buku catatannya, jangan lupa dicatat dan
ayat hafalan, dibantu papa dan mama untuk menghafalkan. Nah adik-adik, kita mau berdoa, kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Engkau mengingatkan kami untuk mensyukuri atas kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan Engkau adalah Allah yang menghukum bagi manusia yang berdosa. Tuhan ingatkan kami supaya kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang baik seperti yang Allah ingin kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Semoga kita bisa menjalankan firman Tuhan yang sudah didengar hari ini. Sudah nggak kerasa ya, ibadah hari ini sudah mau selesai. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.